Oke, sekarang gue udah ada di Tower Soekarno-Hatta ini. Janjian sama Mas Franky. Nah, Mas Franky ini controller di Soekarno-Hatta. Mas Franky. Hai. Waduh, Mas Franky ini controller di Soekarno-Hatta yang insya Allah bisa menjelaskan kepada para penerbang nanti yang pada tanggal 12 sudah mulai menerapkan penggunaan SID dan STAR yang baru di Airspace Jakarta. Nah, kita coba dengarkan penjelasannya dari Mas Franky. Oke, silakan Mas Franky. Baik, ke teman-teman sekalian, terkait dengan AMDT 107 yang akan efektif date-nya tanggal 12 Agustus nanti. Di situ banyak sekali perubahan terkait prosedur ataupun ada prosedur-prosedur baru yang akan diimplementasi pada tanggal 12 Agustus tahun 2021 besok. Nah, ada beberapa prosedur yang menjadi highlight kita bersama, bahwa yang pertama yaitu terkait dengan implementasi dari rute Airnav 2 fase 2 di wilayah Jakarta sektor, yang sebelumnya fase pertama itu sudah ada untuk rute yang ke arah timur dari Jakarta ke Makassar. Nah, kemudian juga ketika ada rute baru dari Jakarta, yang sudah pasti akan adanya penambahan SID ataupun perubahan SID ini tidak hanya juga berdampak terhadap PBN Airnav 2, tapi juga adanya perubahan-perubahan yang dibuat oleh tim prosedur terkait dengan adanya feedback dari para operator ataupun ATC. Kemudian di sini juga ada perubahan yang signifikan, yaitu terkait dengan nama-nama waypoint. Jadi selama ini waypoint kita banyak yang hampir semuanya belum terdaftar. Nah, ketika kita mendaftarkan, ternyata beberapa nama waypoint kita malah justru cukup banyak yang sudah digunakan oleh negara lain yang terlebih dahulu mendaftar. Nah, sehingga nama-nama yang sudah terdaftar oleh negara lain, kita harus mengganti nama itu sesuai dengan yang diberikan oleh Five LNC. Kemudian juga sebenarnya ada perubahan di domestic route. Di AMDT 107 ini juga ada terkait dengan international route, juga ada perubahan, juga rute PBN. Namun pada kesempatan ini saya akan membatasi kepada hal-hal yang terdampak di tempat wilayah kerja saya, yaitu di terminal Jakarta. Ya, mungkin nanti ada 4 poin, yaitu terkait dengan implementasi Airnav 2, SID STAR, perubahan dan penambahannya, kemudian ada juga perubahan waypoint dan domestic route yang terkait di wilayah terminal Jakarta. Ya, demikian tadi pembukaannya ya dari Mas Franky. Sekarang kita coba dengarkan atau kita simak lewat presentasinya di laptopnya beliau ini. Baik ya teman-teman, yang pertama yaitu terkait dengan Airnav 2 operation. Ya, introduction. Maksud dari amandemen ini yaitu untuk memberikan informasi terkait dengan extension dari rute T5 dan T6 dan Airnav 2 rute yang baru yaitu T7, T8 dan T10 di Jakarta VLR, serta existing dari rute Airnav 2 yang sudah ada yaitu T2, T3, T4, T5 dan T6. Keuntungan dari penggunaan dari implementasi dari Airnav 2 ini yaitu yang pertama, meningkatkan utilitas airspace, di mana rute yang dibuat itu akan lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan tidak lagi ketergantungan dengan ground navigate yang ada, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian keuntungan yang kedua yaitu keuntungan operasional terhadap capaian restriksi dari continuous climb operation maupun continuous descent operationnya. Yang kedua, aircraft and operator approval requirement. Nah, di sini ada tanggung jawab daripada pilot ataupun operator. Yang pertama,
pesawat tersebut, yaitu harus pesawat yang PBN approved dan mempunyai spesifikasi yang sesuai untuk kebutuhan daripada airnav 2. Yang kedua, pilot harus advise ATC apabila adanya kerusakan sistem yang di bawah persyaratan navigasi untuk airnav 2. Yang selanjutnya yaitu pesawat yang tidak memenuhi persyaratan untuk airnav 2 tidak boleh terbang di rute airnav 2, rute T2 sampai dengan T10, dan harus terbang di rute conventional route. ATC flight plan. Nah, di sini ATC akan mengetahui suatu pesawat tersebut memiliki capability untuk terbang pada rute airnav 2. Sehingga di sini diharapkan bahwa kepada pilot atau operator yang sudah mencantumkan rute airnav 2-nya di item 15, maka harus memenuhi persyaratan-persyaratan selanjutnya, yaitu harus menyebutkan equipment dan capability yang ditentukan di item 10A, kemudian surveillance yang dimiliki di item 10B, dan airnav spesifikasinya harus dijelaskan di item 18A apa saja. Nah, di sini di item 10A terkait dengan equipment dan capability-nya. Jadi untuk persyaratan dari terbang di airnav 2 ini, bahwa pesawat harus membawa paling tidak GNSS. Jadi di flight plan di item 10-nya harus ada letter G, pesawat itu membawa GNSS. Kemudian juga harus ada letter R yang menunjukkan bahwa pesawat tersebut telah PBN approved. Nah, apabila pesawat tersebut PBN approved, maka spesifikasi dari PBN tersebut akan dijelaskan lebih detail di item 18. Nah, terkait dengan surveillance yang dibawa adalah Mode S atau ADS-B. Sebenarnya untuk secara konsep PBN untuk airnav itu maka dibutuhkanlah surveillance, bisa Mode S atau ADS-B. Namun terkait dengan ADS-B implementation di wilayah Aerospace Indonesia, maka pesawat yang tidak dilengkapi ADS-B hanya dapat terbang di bawah flight level 290. Sehingga meskipun Anda secara PBN konsepnya telah memenuhi requirement, namun ketika Anda tidak dilengkapi dengan tambahan ADS-B terkait dengan ADS-B implementasi, yang kalau Anda tidak memiliki ADS-B pesawat Anda, maka Anda boleh terbang di bawah ketinggian 290. Sehingga meskipun Anda sudah mempunyai capability untuk bisa terbang secara PBN, namun apabila tidak memiliki ADS-B, Anda hanya boleh terbang di bawah ketinggian 290, sehingga akan membatalkan untuk Anda bisa terbang di atas 290. Nah, terkait dengan letter R di 10A tadi, di sini akan dijelaskan apa saja airnav atau RNP spesifikasi yang dimiliki atau yang dibawa oleh pesawat. Untuk airnav 2 sendiri atau airnav 1, semua prosedur yang ada di Jakarta itu GNS required, artinya pesawat minimal harus mempunyai spesifikasi C2, minimal C2 atau D2 untuk airnav 1. Sehingga ketika Anda sudah memiliki C1 atau D1, Anda tidak perlu lagi mencantumkan C2 karena bisa digunakan untuk semua spek yang ada di sini. Nah, untuk di Jakarta sendiri sebenarnya Anda harus minimal memiliki C2 karena ada rute airnav 2-nya, atau D2 SID Star yang menggunakan GNSS, atau kalau Anda sudah memiliki D1 maka tidak perlu lagi mencantumkan 2. Dan juga jangan lupa ketika Anda terbang di Jakarta,
Anda harusnya mencantumkan S1 atau S2. Ketika kita runway in use-nya 06, bahwa pesawat yang mempunyai yang memiliki spesifikasi ini yang bisa melakukan approach dengan radio zero seek, ataupun Anda apabila ILS di runway 25, 25 dan 07 yang ILS-nya US, maka Anda akan melakukan RNP approach. Nah, ATC akan mengetahui capability bahwa Anda bisa melakukan RNP approach apabila di flight plan Anda adanya tertulis S1 atau S2 nya, spesifikasi Anda S1 atau S2. Nah, ini contoh flight plan. Ini sebuah pesawat, kita lihat di item 10 nya, dia ada letter G nya, artinya dia memiliki GNSS yang dipersyaratkan. Kemudian ada letter R nya, PBN approved, dan pesawat ini juga dilengkapi dengan ADS-B, ada B1. Nah, ketika pesawat ini mengisi letter R, maka spesifikasinya akan dijelaskan di item 18 terkait dengan PBN spesifikasinya. Di sini pesawat membawa A1, C1, artinya AirNav 2 all sensor, memiliki D1, AirNav 1 all sensor, kemudian ada L1, ada O1 RNP1, dan pesawat ini pun bisa melakukan RNP approach atau RNP approach dengan baru VNAV. Area implementasi dari AirNav 2. Ketika Anda memiliki capability daripada PBN untuk terbang di rute AirNav 2, maka Anda akan mendapatkan level prioritas yang lebih tinggi, yaitu flight level 290 sampai dengan flight level 60. Anda mempunyai prioritas untuk terbang lebih tinggi. Sedangkan apabila Anda tidak mempunyai capability dari AirNav 2, makanya Anda harus terbang di rute domestik atau rute konvensional, rute yang existing, sehingga level yang Anda dapatkan hanya flight level 280 or below. Jadi adalah keuntungannya ketika Anda memiliki capability untuk terbang di AirNav 2 route, Anda akan mendapatkan level yang sesuai harapan. Sedangkan ketika Anda terbang di rute konvensional route yang terdampak, maka Anda akan dikalahkan. Anda hanya akan terbang di bawah ketinggian 290. Dan pemberlakuannya tidak berlaku untuk ke VVIP dan military aircraft serta international flight. Nah, ini rute AirNav 2. Apabila angkanya itu ganjil, artinya dia adalah eastbound, sedangkan genap westbound. Rute existing yang ada adalah T2. T2 itu dari Surabaya ke Kalut, sedangkan T3 dari Cengkareng ke Bali, T4 itu dari Bali ke Paris, dan T5 itu diperpanjang sekarang dari Banda Aceh sampai dengan ke Makassar. Sedangkan T6 yaitu dari Makassar ke Banda Aceh. T7 itu rute yang baru dari Banda Aceh ke Topuk. Nanti dia akan bertemu dengan T5 di Topuk. Kemudian T8 itu dari Cengkareng ke Banda Aceh. Sedangkan T10 itu dari Cengkareng ke Banda Aceh juga. Jadi ada semua rute yang T6, T8, dan T10 itu berakhir di Banda Aceh dari Jakarta. Nah, ini T6 itu yang selatan Sumatera, sedangkan T8 itu adalah yang tengah, berakhir ke Banda Aceh. Sedangkan yang T10 itu akan sedikit ke utara, tapi rutenya yang paling direct ke Banda Aceh lurus. Sedangkan T6 ini ke arah timur, maaf, T5 ini maksud saya, T5 ini ke arah timur, ke arah Makassar. Dan T6 ini adalah yang masuk dari Makassar ke arah Jakarta melalui Kurus ke DKI. Sedangkan T5 yang inbound itu ke DKI, dari arah Banda Aceh ke DKI, kemudian
ke Hotel 5 Mike, kemudian ke Charlie Alpha. Nah, ini gambar secara garis besar bahwa yang sudah implementasi itu adalah di sini, sedangkan yang sekarang implementasi penambahannya adalah ini. Mungkin nanti ada yang selanjutnya adalah yang ke arah timur. Jadi kalau sekarang dari Makassar, maksudnya dari sini, ini adalah rute yang implementasi, yang sudah implementasi. Yang akan implementasi adalah rute yang ini. Ini ada T6, T8, T10, dan yang ini adalah T7 yang lewat jalur tengah kemudian menyatu dengan T5. T5 ini adalah yang dari Banda Aceh menghubungkan sampai ke Makassar. Nah, yang akan selanjutnya adalah ke arah timur dan ke arah Kalimantan. Nah, ini terkait dengan penambahan SID. Jadi penambahan SID ini tidak hanya saja terkait dengan implementasi terkait penambahan rute-rute baru, tapi juga ada beberapa rute yang sudah ada, yang existing, yang namun belum terkoneksi dengan SID. Di antaranya adalah Imaba, yang ke Alpha 585, ke Rendah, ke Bolak, ke Gubuk, Bravo 325. Sedangkan SID yang baru terkait dengan implementasi AirNav 2 adalah yang menghubungkan ke rute T6, T8, dan T10. Dan karena rutenya ini adalah SID ini adalah baru, maka angkanya adalah 1, selalu pakai 1. Jadi kalau sudah pakai angka 2 berarti sudah melakukan terjadi 2 kali perubahan. Tapi kalau baru dibuat itu selalu menggunakan angka 1. Contoh, apabila pesawat akan terbang ke arah Imaba, runway in use-nya adalah 07 right, maka SID-nya adalah Imaba 1 Charlie. Nah, ini perubahan SID yang baru. Yang lama namanya Alamo, Abilo, berubah menjadi Aksok, Alamo menjadi Eguko, dan Tulip menjadi Rinti. Ini contoh saja, hanya berubah namanya aja, angkanya tetap. Jadi kalau Eguko adalah yang sebelumnya misalkan Alamo to Alpha Departure menjadi Eguko to Alpha Departure. Nah, ini yang terjadi perubahan, Eguko, Aksok, SID Eguko dan Aksok serta Rinti. Sedangkan yang penambahan adalah Imaba, Renda, Bola, Kubuk, Gudba, Iqbor, dan Gomel. Nah, ini perubahan dan penambahan start di Jakarta ya. Jadi untuk runway 07 left, 25 left, dan 06 itu ada yang berubah, Alamo dan Abilo menjadi Eguko dan Aksok. Sedangkan penambahan startnya adalah Topar dan Ladir. Sedangkan untuk runway 07 right, 25 right, dan 24 ini ada di AMDT 107 yang namanya Urdok. Terkait dengan Urdok, bahwa Urdok ini tidak ada di point and route, sedangkan yang ada di point and route adalah bidak, dan posisinya ini diidentifikasi oleh teman-teman bahwa ini adalah sama, sehingga seharusnya startnya adalah bidak bukan Urdok. Jadi ini sudah akan dirubah menjadi bidak arrival, nanti ya Urdoknya akan di-delete. Jadi kalau ada di amandemen nama Urdok, kemungkinan besar nanti akan ada perubahan melalui notem menjadi bidak. Sebagai contoh, ini untuk penamaan ketika ada Urdok, karena baru pertama dibuat, maka bidak ini baru pertama kali dibuat, maka angkanya adalah 1. Ketika runway news-nya 25 left, maka namanya adalah bidak 1 Charlie. Tapi Urdok ini start hanya untuk ke runway 07 right, 24, dan 25 right. Jadi kalau dia
runway-nya 24 atau runway 25 right, maka Urdok 1 Charlie. Sedangkan Topar dan Ladir ini untuk yang dari arah timur, penggunaannya yaitu untuk runway 06, 07 left dan 25 left. Sehingga kalau dia inbound lewat Topar, runway Indusnya 07 left, maka Topar 1 Bravo. Nah, ini adalah nama-nama star yang ini implementasinya tanggal 12 Agustus. Salah ketik tipe. Ini ada 15 SID, penambahan menjadi 15 SID. Kemudian untuk starnya sendiri ada 7 star untuk runway 07 left, 25 left dan 06. Sedangkan runway 07 right, 25 right dan 24 itu ada 5 star. Ada penambahan, dan ini Urdok 1 Alpha ini berubah namanya, yang nama Urdok berubah menjadi namanya Bidak. Bidak 1 Charlie, Bidak 1 Alpha dan Bidak 1 Bravo. Maaf belum sempat diedit. Nah, ini yang berubah adalah Eguko, Aksok, sedangkan yang baru adalah Topar dan Ladir. Urdok diganti dengan namanya dengan Bidak, yang ada di menemui Urdok 1 Arrival di AMDT ini akan segera diganti dengan nama Bidak. Nah, yang selanjutnya yaitu terkait dengan revisi restriksi pada SID. Mungkin tim prosedur melakukan revisi ini terkait dengan adanya feedback dari para operator ataupun pengguna SID ini, sehingga tim prosedur sekalian melakukan secara paralel melakukan perubahan terhadap restriksi-restriksi yang sudah ada. Nah, yang perlu teman-teman controller pahami dan juga mungkin para pilot bahwa ada yang sedikit signifikan berubah, yaitu antara runway 07 left dan 07 right. Di sini di poin tatik, yang lama poin tatik itu maintain sampai dengan 5.000. Sekarang poin tatik itu untuk pesawat yang runway 07 left ketinggiannya di atas 10.000 dan di bawah 13.000. Ini beberapa poin yang berubah. Nanti karena ini yang sering konflik dengan traffic yang di runway 07 right, kita lihat ya untuk runway 07 right nya. Nah, selanjutnya saya singgung sedikit terkait dengan penggunaan runway 06. Yang sebelumnya prosedur runway 06 ini dicabut, kemudian telah diterbitkan kembali sebelum AMDT ini. Namun karena pandemi ini jarang kita menggunakan runway 06. Nah, apabila kita menggunakan runway 06, di sini ada yang membedakan. Jadi sesungguhnya runway 06 dan runway 07 left startnya itu sama, hanya namanya saja yang beda, start destination-nya. Kalau runway 06 itu 25, sedangkan runway 07 left itu adalah 2 Echo. Nah, yang membedakan adalah runway 06 hanya diperuntukkan untuk pesawat-pesawat yang mempunyai capability dapat melakukan RNP approach. Sedangkan apabila runway 07 left itu dilengkapi dengan ILS dan RNP approach. Sehingga kalau pesawat kita menggunakan runway 07 left untuk approach, maka pesawat akan melakukan ILS approach. Tapi kalau runway 06 in use, misalkan runway 06 hanya untuk arrival, kemudian runway 07 left-nya untuk departure, dan runway 07 right-nya untuk take off dan landing, maka pesawat yang approach dengan runway 06 hanya pesawat yang mempunyai capability RNP approach. Sehingga ketika ada pesawat yang tidak memiliki capability untuk melakukan RNP approach, pesawat tersebut akan dialihkan ke runway yang lainnya untuk melakukan ILS, mungkin runway 07 right. Nah, ini perbedaan deskripsi antara runway 07 right yang lama dan runway 07 right yang baru. Kalau sebelumnya pesawat itu dengan runway 07 right di tatik itu above 6,000, artinya bisa 9.000, bisa 6.000, bisa 7.000. Tapi
sekarang dibatasi below 7,000 karena tadi yang runway 07 lap ditatiknya harus above 10,000 and below 13,000, di bawah flight level 13.000, flight level 130. Nah, ini adalah perubahan-perubahan terkait dengan resisi yang ada menyesuaikan dengan traffic yang runway 07 lap. Nah, untuk runway 25 lap sendiri, ini adalah poin MSOS, ini berubah juga. Yang ada tanda panah merah ini adalah yang berubah. MSOS itu kalau sebelumnya namanya adalah bunga sebelumnya adalah above 9,000. Kemudian prosedur yang di AMD 107 ini poinnya berubah menjadi MSOS menjadi 11.000. Kenapa ini dinaikkan ke 11.000? Mungkin nanti terkait dengan pesawat yang ke arah, kalau yang lama dulu ke arah Nantu atau ke arah Cari Alpha, yang sekarang namanya juga berubah bukan Nantu lagi, itu akan naik, ikut naik juga, ikut berubah. Nah, ini kita lihat untuk pesawat yang terbang dengan Abasa to Alpha to Delta dan Aksok to Delta yang ke arah Kalimantan itu dinabil ketinggiannya below 9,000. Sedangkan untuk pesawat yang ke Cari Alpha, Papa Whiskey, Imaba serta Renda itu dinabilnya below 8,000. Dia akan naik ke 10.000 ke arah Pepsu. Musuhnya tadi adalah yang MSU yang ke arah Kalimantan at or above 11,000 di sini. Jadi ini tidak maintain 8, kalau yang lama maintain 8.000 sampai dengan Pepsu. Tapi sekarang pesawatnya akan naik ke Pepsu ke 10.000. Sedangkan pesawat trafficnya adalah pesawat yang ke arah Kalimantan. Kalau lama itu, yang lama itu poin bunga di sini. Tadi kalau nggak salah MSOS poinnya di sini above 11,000. Sehingga kalau pesawat itu mengikuti restriction yang sudah ditentukan ini, secara prosedur sudah dihitung bahwa tidak akan konflik. Nah, ini terkait dengan perubahan waypoint. Banyak sekali waypoint yang berubah, maupun di domestic route juga banyak yang berubah. Ini terkait karena kita telat mendaftarkan nama-nama waypoint ini ke 5LNC yang dikelola di IQ. Jadi kalau kita sekarang harus mengganti nama Esala ataupun nama Nokta yang sudah berpuluh-puluh tahun bersama kita, namun hal tersebut tidak legal karena kita tidak mendaftarkan, sehingga ketika kita mendaftarkan ternyata nama-nama ini sudah digunakan oleh negara lain dan didaftarkan, sehingga kita telah daftar. Ketika nama ini sudah digunakan dan didaftarkan oleh di negara lain, maka kita harus mengganti. Nah, alokasi nama-nama ini kita meminta alokasi nama-nama yang bisa langsung kita pakai. Nah, ketika kita meminta alokasi nama-nama yang bisa langsung dipakai, kadang-kadang memang pengucapannya tidak sesuai dengan lidah Indonesia gitu loh. Sehingga kadang-kadang ini adalah nama-nama yang sisa gitu ya, karena terlalu banyak banget nama waypoint di dunia ini, sehingga kita harus mengganti nama-nama yang sudah digunakan. Nah, ini adalah nama yang belum digunakan dan ini sekarang sudah terdaftar. Esala sendiri berubah menjadi Upnuk, sedangkan Noktah itu menjadi Lufak. Itu terkait penamaan. Sedikit terkait dengan domestic route, utamanya yang terpengaruh di Jakarta Terminal ya. Ini ada extended dari Whiskey Tuan yang sebelumnya
berakhir di Tenggo Kilogolov, kemudian diperpanjang ke Bandung, sampai ke Bandung, karena selama ini sudah banyak sekali penerbangan yang terbang dari Tanjung Karang ke Bandung. Kalau dia harus mengikuti rute, dia harus menggunakan Whiskey 19, Delta Kilo India, Papa Whiskey, dan Bravo November Delta. Dan ini sangat mengganggu traffic di Jakarta Terminal, sehingga kita mengusulkan, memang sebenarnya ini adalah trek yang sudah biasa kita gunakan untuk vektor pesawat yang menuju ke Bandung, sehingga sekarang sudah ada rute resmi, rute domestik apabila ada pesawat yang dari arah Bengkulu atau dari arah Medan, dari arah Minangkabau ingin terbang ke Bandung, mungkin ini adalah lebih efisien untuk pesawat ini terbang melalui rute ini, terutama untuk pesawat-pesawat ATR yang banyak sekali terbang dari Tanjung Karang ke Bandung. Nah, ini minimum levelnya ada 130, sedangkan dan ini hanya berlaku untuk satu arah. Tapi kalau untuk segmen dari Tenggo Kilogolov ke atas ke utara sampai ke Kalem sana itu dua arah. Sedangkan untuk ke segmen Tenggo Kilogolov ke Bandung ini adalah satu arah. Dan arah berlawanannya adalah extended dari Whiskey 11. Nah, ini juga ketika pesawat terbang dari Bandung yang selama ini tidak ada rutenya yang mengkoneksikan apabila dia ingin terbang ke arah Minangkabau atau ke arah Palembang dan ke arah Pati. Nah, dengan adanya extension Whiskey 11 ini jadi terkoneksi. Kalau pesawat ingin terbang dari Bandung ingin ke Pati pun akan hanya terbang ke Whiskey 11 dulu, kemudian join Whiskey Golf 579 di Charlie Kilogolov. Dari Charlie Kilogolov ini karena rutenya menyambungkan kemana-mana. Ya, terkait, dan ini adalah rute ini one way juga. Jadi kalau rute dari Whiskey 11 itu one way dari arah Bandung, Cengkareng sampai dengan Rinti itu one way. Tapi segmen setelah Tenggo Kilogolovnya itu two way sampai ke Bravo Alpha Charlie. Nah, ini rute domestik yang ada. Ini Tenggo Kilogolov dan ini Bandung. Ini outbound lewat selatan. Rute ini nyaman karena tidak ada traffic. Kalau biasanya pesawat harus flat plan lewat Whiskey 19 ke sini memotong banyak sekali traffic dan start. Tapi dengan adanya rute ini di sini sangat sedikit traffic yang lewat sini, jadi nyaman, tidak akan terganggu. Sedangkan untuk ke rute extension Whiskey 11 yaitu ini dari segmennya dari kita mulai dari Bandung ke Cengkareng. Dari Cengkareng dia bisa join kemana-mana. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih atas atensinya. Ya, demikianlah sharing informasi yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Semoga kesiapan dari kami sebagai Air Traffic Control maupun penerbang untuk menghadapi perubahan AMDT 107 di tanggal 12 Agustus 2021 kita sama-sama siap dan bisa berjalan mulus, lancar dan aman. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Franky, penjelasannya mantap banget ini. Oke, selamat siang.